4081. Jangan khawatir, aku akan merawat pelayanmu dengan baik untukmu. Jangan khawatirkan mereka di negeri sesepuh, layani saja ratu ini dengan baik, kata Zhu Jiuyin. Yang Kai mengangguk dengan ekspresi muram. Para kultivator alam Open Heaven tidak dapat masuk ke tanah sesepuh, jadi Yue He, Lu Sui, dan Guo Ziyan hanya bisa tinggal di luar, sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Ini adalah yang kedua, yang paling penting adalah bahwa Yue He dan yang lainnya berada di tangan Zhu Jiuyin, jadi bahkan jika Yang Kai memiliki hati yang memberontak, dia tidak akan berani mengkhianati mereka. Guo Ziyan memandang kultivator yang mengikutinya ke Yang Kai di tahun awal dan berteriak, ikuti Tuan ke depan, kamu harus melindungi keselamatan Tuan dengan nyawamu, mengerti? Semua orang berteriak, dimengerti. Yang Kai melirik mereka dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Meskipun mereka telah berkultivasi dengan rajin selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, jika mereka benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, mereka tidak akan banyak membantu. Ayo pergi, Yang Kai memanggil semua orang, dan lusinan orang mengikuti di belakangnya, melangkah ke pintu. Dalam waktu singkat ini, setidaknya puluhan ribu orang telah bergegas ke tanah sesepuh, dan ketika Yang Kai memimpin sekelompok orang ke terowongan pelangi, lebih dari setengah dari 200.000 orang telah menghilang. Lorong 7 warna itu seperti rahang binatang buas yang tak terlihat, terus-menerus menelan para kultivator di daerah itu. Terowongan itu penuh sesak dan ramai, dan sekelompok orang melindungi Yang Kai di tengah saat mereka bergegas maju berdampingan. Tidak lama kemudian, teriakan marah datang dari depan, orang-orang bodoh yang sembrono, beraninya kamu mencari masalah dengan Ditianku, saudara-saudara, potong mereka sampai mati. Pada saat berikutnya, terowongan di depan mereka meledak dengan fluktuasi energi yang hebat ketika banyak orang bertarung, kekuatan teknik rahasia dan artefak terbang kemana-mana, mengubah terowongan di depan menjadi medan perang berdarah. Ceritan terdengar saat mayat jatuh ke tanah, darah mengalir seperti sungai. Yang Kai memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat sosok yang dikenalnya. Suara itu barusan terdengar familiar. Itu adalah pemimpin Ditian, Ding Yi. Sejak mereka berpisah di Gunung Yuanqi saat itu, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia kadang-kadang mendengar beberapa berita tentang Ditian. Dia tahu bahwa orang ini telah mendirikan Ditian dan baik-baik saja di alam kosmologis agung. Dia juga telah memperoleh banyak manfaat. Pada saat itu, di langit di depan, Ding Yi membawa parang dengan kepala hantu. Dia mengenakan jubah merah dan tampak seperti senjata ilahi yang telah turun ke dunia. Dia tampak megah. Tidak diketahui dengan siapa dia dendam, tetapi mereka sebenarnya bertarung di lorong pelangi. Kru beraneka ragam Ditian tidak dapat menahan banyaknya orang. Mereka yang bertarung dengan Ditian hanya berjumlah ribuan, namun mereka semua terkepung dan tidak dapat membebaskan diri. Namun, ketika kedua belah pihak menyerang, ada banyak orang yang cedera karena tidak disengaja. Akibatnya, lebih banyak orang terlibat dalam pertempuran ini, dan pemandangan menjadi kacau. Ding Yi, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat senang dengan situasi ini. Dia menebas dengan parang di tangannya, dan sinar cahaya parang menyapu dengan aura yang mengesankan. Tiba-tiba, Ding Yi berhenti dan melihat ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Ketika dia melihat wajah Yang Kai dengan jelas, dia menyambutnya dengan gembira, jadi, ini Saudara Yang. Saudara Yang, bagaimana kabarmu dalam beberapa tahun terakhir? Yang Kai terkekeh dan berkata, terima kasih, Saudara Ding, sepertinya kamu baik-baik saja. Ding Yi menggosok kepalanya dan berkata dengan riang, aku hanya biasa-biasa saja. Yang Kai berkata dengan serius, Saudara Ding, saya ingin maju. Tolong buat saya mudah. Tentu, Ding Yi melambaikan tangannya dengan gagah berani dan memerintahkan, saudara-saudara, beri jalan bagi Saudara Yang. Dengan perintah itu, Ditian dan yang lainnya membuka jalan. Yang Kai mengangguk pada Ding Yi dan memimpin Meng Hong dan yang lainnya, serta lusinan bawahannya, melalui medan perang. Di belakang mereka, masih ada suara perkelahian dan pembunuhan. Kemungkinan kekacauan tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Dalam kelompok itu, pria berkepala kudis itu terlihat kagum. Tuan kita masih memiliki banyak wajah. Saya mendengar bahwa Ding Yi arogan dan sulit diatur. Dia tidak memberikan muka kepada siapapun. Selama bertahun-tahun, tidak kurang dari 10 kultivator alam Open Heaven telah meninggal di tangan Ditian. Dia sebenarnya sangat sopan kepada Tuan. Lang Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan guru tidak ada bandingannya. Bagaimana Ding Yi berani menghentikannya? Pria berkepala kudis itu terkejut. Bahkan orang bodoh sepertimu tahu bagaimana menyanjung orang.
Wajah Lang Qingshan menjadi sedikit merah, dan dia berkata dengan marah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini sanjungan? Mereka berdua bertengkar tanpa henti, dan jalan ke depan tidak tampak sepi. Di belakang mereka, Ding Yi dan Ditian menghalangi jalan, jadi jalan di depan jauh lebih kosong. Tidak ada yang tahu berapa panjang jalur pelangi ini, dan Yang Kai tidak bisa melihat ujungnya. Sekelompok orang melaju ke depan. Tiba-tiba, jaring besar menyelimuti bagian depan. Pada saat yang sama, tawa jahat terdengar. Jalan ini dibuka oleh saya, dan pohon ini ditanam oleh saya. Jika Anda ingin melewatinya, tinggalkan hidup dan kekayaan Anda. Jaring besar menyelimuti seluruh jalan, menutup langit dan mengunci bumi. Itu benar-benar membuat orang tidak mungkin menghindarinya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Lang Qingshan berteriak dengan marah, Tuan, hati-hati. Dia melangkah keluar dari kelompok dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Sebuah bola cahaya meletus dari tinjunya, dan itu seperti matahari. Kekuatan terik dengan liar menyebar. Di antara sekelompok orang yang telah bergabung dengan Yang Kai, Lang Qingshan adalah salah satu dari sedikit orang dengan bakat terbaik. Saat itu, ketika mereka diberi hadiah, dia telah meminta Yang Kai untuk materi kelas 5. Selama bertahun-tahun, dia juga telah menyempurnakan beberapa jenis kekuatan kelas 5. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya tidak ada bandingannya. Ketika pukulan ini dilempar, sebuah tanda dicap dalam kekosongan. Kekuatan api primordial matahari berlama-lama di sekitar tinjunya, seolah-olah dia mengangkat matahari bundar dan menghancurkannya. Itu penuh dengan momentum. Namun, pada saat berikutnya, dia ditangkap oleh jaring besar. Tidak diketahui dari bahan apa jaring itu terbuat, tetapi itu sangat tangguh. Itu tahan air dan api. Bahkan api primordial Grand Sun kelas 5 tidak bisa membakarnya. Dalam sekejap mata, Lang Qingshan terbungkus jaring. Jaring besar menutupi bagian belakang, dan dalam sekejap, semua orang terbungkus rapat. Sosok kurus muncul dari kehampaan. Dia memiliki mulut yang tajam, pipi monyet, dan mata tikus. Dia mencubit janggut di dagunya dan terkekeh. Kelompok ketiga. Sekelompok orang bodoh yang hanya tahu cara mencari harta karun. Siapa sangka di mataku, kalian semua adalah harta karun. Sudah lebih dari 10 tahun sejak pembukaan alam kosmologis agung. Setiap kultivator yang masih hidup akan sedikit banyak memiliki beberapa keuntungan. Orang tua kurus ini memegang harta karun dan menunggu di sini untuk merampok para kultivator yang lewat. Itu adalah rencana yang bagus. Dengan segel tangan, jaring besar itu tiba-tiba mengerut dan mengencang di sekitar semua orang. Wajah Meng Hong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka tidak dapat bersirkulasi dengan lancar dan benar-benar ditekan. Baru kemudian mereka tahu bahwa jaring besar ini benar-benar luar biasa. Pantas saja lelaki tua kurus ini berani melakukan ini sendirian. Biarkan aku melihat hal-hal baik apa yang kamu miliki. Pria tua kurus itu melangkah maju dengan senyum sedih. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mundur selangkah dan menatap orang di jaring dengan ngeri. Dia menelan ludahnya dan berkata, Tuan Yang, kau mengenaliku. Di dalam jaring, Yang Kai memandang lelaki tua kurus itu dengan acuh tak acuh. Pria tua itu memutar matanya dan memaksakan senyum, Tuan yang menghancurkan paviliun pedang dan cahaya guntur dan memimpin Crimson Star. Orang tua ini telah mengagumimu sejak lama, berpikir kamu akan mengalami hari seperti itu, nak, sekarang bahwa Anda telah jatuh ke dalam jaring pengikat naga primordial saya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bahkan jika Anda adalah naga, Anda harus melilit saya. Saya mendengar bahwa Anda menghancurkan pasar bintang paviliun pedang dan cahaya guntur, membunuh puluhan ribu orang, dan menjarah kekayaan mereka, kan? Anda telah menghasilkan banyak uang. Setelah ini, orang tua ini tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi di masa depan. Melihat Yang Kai dengan sinis, lelaki tua itu menyeringai, nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat buang cincin luar angkasamu, jika tidak, lelaki tua ini akan mencekikmu sekarang. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, cincin luar angkasa ada di tanganku, mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya sendiri? Aku sudah jatuh ke jaringmu, apa yang kamu takutkan? Pria tua kurus itu menyeringai penuh arti, kekuatan Tuan yang menakjubkan, siapa yang tahu jika Anda memiliki trik lain di lengan baju Anda? Tuan tua ini sebaiknya berhati-hati. Buang cincin luar angkasa Anda terlebih dahulu dan Tuan tua ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Lang Qingshan sangat marah, orang tua yang tak tahu malu, apa gunanya meluncurkan serangan diam-diam. Jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dan Lang ini akan melawanmu. Pria tua kurus memandang Lang Qingshan dengan jijik, kamu hajingan, ada yang salah dengan kepalamu.
Kamu adalah ikan di talenan, hidup dan matimu hanya ada di tangan tuan tua ini, mengapa tuan tua ini harus membiarkanmu pergi? Terlalu dini untuk mengatakan siapa ikan dan siapa dagingnya. Karena kamu tidak ingin datang, raja ini yang akan datang, yang Kai tiba-tiba berdiri dan berjalan maju dengan jaring di tangannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah secara drastis, dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan yang memang mengesankan, Anda masih bisa bergerak setelah terperangkap oleh jaring pengikat naga primordial saya. Tampaknya tuan tua ini telah meremehkan Anda, tetapi kekuatan jaring ini tidak terbatas hanya seperti ini. Berhenti, hentikan, hentikan. Dia berteriak, berhenti 6 kali berturut-turut, tangannya terus berubah tanda, benang jaring pengikat naga primordial tiba-tiba mengencang. Lang Qingshan dan yang lainnya mengerang teredam, mereka merasa bahwa ruang di jaring telah membeku secara tidak normal, bahkan pikiran mereka menjadi mandek. Langkah kaki yang Kai juga berangsur-angsur melambat, dia akhirnya membeku di tempat. Lelaki tua itu menyeka keringat dingin di dahinya, jantungnya berdebar kencang ketika dia berkata, aku hampir gagal total, untungnya harta tuan tua ini tidak buruk. Harta karunku tidak buruk, kamu tidak bisa melakukannya. Yang Kai menyeringai, langkah kakinya yang beku jatuh lagi. Orang tua itu terkejut, dia melompat mundur 1000 kaki, bagaimana kamu? Yang Kai berjalan secepat angin, dia mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah, suaranya dingin, jaring ini memang tidak buruk, mereka yang terperangkap olehnya tidak akan dapat mengedarkan energi spiritual mereka dengan lancar, tetapi ada cacat, itu tidak dapat membatasi kekuatan tubuh. Kamu mencari kematian dengan menggunakan jaring ini untuk berurusan denganku. Pria tua kurus itu berteriak ketakutan. Dia tidak peduli lagi dengan jaring besarnya yang berharga. Dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, dia tidak berlari jauh sebelum dia merasakan lehernya menegang. Sebuah tangan besar meraih lehernya seperti tali ketat dan mengangkatnya seperti ayam. Pria tua itu langsung membeku, dia perlahan menoleh. Ada kata-kata terakhir. Yang Kai bertanya, ini salah paham. Pria tua itu tersenyum dengan cara yang menyanjung. Dengan sekejap, Yang Kai menghancurkan lehernya, dia mematahkan tulang lehernya, kepalanya berguling, mayat tanpa kepala itu berkedut tanpa henti, darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur. Saat lelaki tua itu meninggal, jaring pengikat naga primordial mengendur, Yang Kai mengulurkan tangan dan menarik jaring ke bawah, semua orang langsung dibebaskan, kekuatan yang tertahan juga pulih, sekelompok orang menatapnya dengan linglung. Baru sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya jarak antara mereka dan pemuda di depan mereka. Terperangkap dalam jaring ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun, tetapi Yang Kai mampu mengabaikan kekuatan jaring ini dan membunuh pemiliknya. 4082. Yang Kai dengan santai melemparkan jaring pengikat naga ke Lang Qingshan, dia tertegun sejenak sebelum dia sangat gembira. Terima kasih, Guru, atas hadiahmu. Yang lain memandang dengan iri. Mereka semua telah diikat oleh jaring ini sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya harta ini. Mereka tidak berani mengatakan bahwa itu bisa berurusan dengan seseorang yang berada di alam Open Heaven, tetapi setidaknya, mereka yang berada di bawah alam Open Heaven tidak akan berdaya melawan jaring ini. Dengan jaring ini di tangan, mereka yang berada di bawah alam Open Heaven bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, meskipun mereka iri, mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Sebelumnya, ketika mereka dalam bahaya, Lang Qingshan adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dia setia dan berani, jadi wajar baginya untuk dihargai oleh Yang Kai. Perbaiki dengan hati-hati. Jaring ini, hati-hati. Yang Kai tiba-tiba berteriak. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat penusuk besar yang berputar di depan lorong 7 warna. Serangan itu menembus udara dan memenuhi penglihatannya. Serangan ini datang tanpa peringatan, dan itu terjadi sesaat setelah pria tua kurus itu dipenggal. Jelas bahwa serangan ini telah direncanakan sejak lama. Penusuk besar itu sangat cepat, tiba di depan Yang Kai dalam sekejap mata. Ekspresi puluhan orang di belakangnya berubah drastis. Yang Kai mengambil 3 langkah ke depan dan mengulurkan tangan besar. Kekuatan kayu, api, tanah, dan air memenuhi tangannya saat dia meraih penusuk besar. Dia mengambil udara kosong. Penusuk besar benar-benar mengabaikan serangannya dan dengan mudah menembus langsung menuju tubuhnya. Ini, ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum penusuk besar menghantam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat. Di belakangnya, lusinan orang semua mengeluarkan erangan teredam saat aura mereka tiba-tiba layu. Teknik ilahi. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, ketika dia melihat aura mengejutkan dari penusuk besar, dia mengira itu adalah semacam artefak.
Baru sekarang dia mengerti bahwa itu sama sekali bukan artefak. Itu adalah teknik ilahi yang sangat jahat. Teknik ilahi ini menargetkan segel dao seorang kultivator. Saat penusuk raksasa mengenai tubuhnya, Yang Kai merasakan segel dao di tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan kayu, api, bumi, dan air di segel dao tiba-tiba menjadi kacau. Untungnya, dia telah menggunakan sebagian pikirannya untuk mengendalikan sutra hati semesta 5 elemen pembalikan yin yang, jika tidak, ini saja sudah cukup untuk menghancurkan fondasinya. Itu juga berkat fakta bahwa dia telah memurnikan sedikit air ilahi Dao Yi sehingga segel itu menjadi sangat kokoh. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah Yang Kai tiba-tiba menjadi suram dan sosoknya berkedip, menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah beberapa ribu meter jauhnya, mengirimkan pukulan ke tempat tertentu di kehampaan, menyebabkannya runtuh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Kamu benar-benar lari cepat, ekspresi Yang Kai tidak sedap dipandang. Dia telah diserang oleh penusuk raksasa dan segera mengikutinya. Namun, dia tidak dapat menemukan orang yang telah menyerangnya. Jelas bahwa orang yang menyerangnya sangat takut padanya dan tahu betapa kuatnya dia. Setelah serangan ini, terlepas dari apakah itu berhasil atau gagal, dia segera melarikan diri. Yang membuat Yang Kai kesal adalah dia bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya. Apakah orang ini merampoknya seperti lelaki tua kurus itu, atau apakah dia sengaja menargetkannya? Pikirannya sedang kacau. Dia samar-samar merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin. Jika dia merampoknya, dia tidak akan langsung kabur setelah serangan pertama. Namun, orang ini telah segera pergi setelah menyerang. Jelas, dia sengaja menargetkannya. Namun, orang ini mungkin tidak hanya menargetkannya, tetapi menargetkan semua pembawa yang dipilih oleh Roh Suci. Orang ini juga seorang pembawa. Pikiran Yang Kai menjadi cerah. Dia telah melakukan penyergapan di sini untuk melenyapkan beberapa lawannya terlebih dahulu. Master, Lang Qingshan dan yang lainnya buru-buru mengejarnya dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Mereka hanya mengikuti Yang Kai ke dalam terowongan berwarna-warni selama kurang dari 5 menit dan mereka telah menghadapi 2 gelombang serangan. Dalam 2 gelombang serangan, mereka sama sekali tidak berguna. Pada gelombang pertama, Yang Kai telah membalikkan keadaan dan membunuh lelaki tua kurus itu. Di gelombang kedua, Yang Kai berada di depan dan mengambil sebagian besar serangan. Sebagai bawahannya, Lang Qingshan dan yang lainnya merasa malu dan gelisah. Penusuk raksasa adalah serangan teknik ilahi yang menargetkan segel dao seseorang. Yang Kai menerima sebagian besar kerusakan, dan kerusakan yang tersisa didistribusikan ke Lang Qingshan dan yang lainnya. Meskipun itu membuat segel dao mereka bergetar, itu tidak merenggut nyawa mereka. Yang Kai melirik mereka dan segera mengerti bahwa kondisi mereka saat ini tidak lagi cocok untuk bertarung. Dia berkata dengan suara rendah, "Tenang, aku akan mengirim kalian semua ke tempat yang bagus." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih mereka. Lang Qingshan dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi mereka dengan cepat santai. Ketika tangan besar Yang Kai meraih mereka, pandangan mereka terbalik. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di suatu tempat dengan pemandangan yang indah. Mereka saling memandang dengan bingung. Saat mereka bertanya-tanya di mana mereka berada, suara Yang Kai terdengar, "Pulihkan diri dengan hati-hati, jangan pikirkan hal lain." Suaranya masih terdengar di telinga mereka, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Lang Qingshan dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Mereka dengan cepat duduk dalam posisi bersila dan diam-diam menyalurkan seni rahasia mereka. Di terowongan, Yang Kai memuntahkan seteguk darah. Dia menyeka sudut mulutnya dan berjalan ke depan. Terowongan itu sangat panjang, tetapi ada mayat-mayat yang tergeletak di tanah secara bergantian. Jelas bahwa kultivator yang masuk sebelumnya sudah bertarung. Yang Kai berjalan melewati beberapa mayat di tanah dan dengan hati-hati memeriksanya. Tidak ada luka pada mayat-mayat ini, dan kekayaan mereka tidak diambil. Cincin luar angkasa mereka masih ada di tangan mereka, dan suhu tubuh mereka masih ada. Jelas bahwa mereka baru saja meninggal. Dia memindai mayat-mayat itu dengan Divine Sense-nya, dan menemukan bahwa segel dao mereka semua telah hancur. Pemilik penusuk raksasa telah mengambil tindakan. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah terowongan. Dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan melayang ke depan, mengejar pemiliknya. Pemilik penusuk raksasa ini pasti salah satu pembawa. Mungkin dia sudah mahir dalam hal itu, atau dia telah mempelajari serangan aneh ini dari roh ilahi. Serangan ini sangat sulit untuk dilawan. Bahkan Yang Kai hampir terkena, apalagi yang lain. Jika seorang kultivator dengan fondasi yang lemah terkena serangan ini,
segel Taois mereka akan hancur dalam sekejap, dan mereka akan mati secara tidak wajar. Dia ingin melihat hajingan mana yang berani melakukan ini padanya. Dia mengejar pemiliknya, melewati batch demi batch kultivator. Tiba-tiba, mata Yang Kai berbinar, dan dia tiba di sebelah seorang wanita dalam beberapa langkah. Sebelum dia bisa menyapanya, wanita itu tiba-tiba mengayunkan rambutnya. Benang merah yang mengikat rambutnya berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Yang Kai. Kakak senior, maafkan saya. Yang Kai berteriak, dan kekuatan elemen tanah memenuhi permukaan tubuhnya, berubah menjadi perisai naga. Setiap perisai naga terbuat dari ekor naga raksasa, dan sisik naga di tubuh naga terlihat jelas. Sutra merah melilit Yang Kai dan diblokir oleh perisai naga. Wanita itu menoleh, dan matanya yang indah bersinar, adik Yang. Kakak seniorku, Yang Kai tersenyum kecil. Wanita ini adalah Ku Huasang dari Yin Yang Wonderland. Dia memasuki lorong penuh warna sebelum Yang Kai, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat, sehingga dia ditemukan oleh Yang Kai di sini. Kami benar-benar ditakdirkan. Ku Huasang tersenyum, dan orang itu lebih lembut daripada bunga. Benang sutra merah ditarik dan diubah menjadi ikat kepala yang mengikat rambut panjangnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke Yang Kai, dan matanya yang indah bersinar. Yang Kai tertawa, kita memasuki tanah leluhur, tentu saja kita akan selalu bertemu, apakah kakak seniorku sendirian? Berapa banyak lagi yang bisa ada? Ku Huasang menatapnya sambil tersenyum, adik Yang, apakah kamu ingin menemaniku? Jika kita bergabung, bahkan jika kita bertemu Lin Feng, kita bisa mengalahkan mereka. Yang Kai tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin, tetapi jika kita menemukan pohon buah primordial. Ku Huasang berkata pelan, adik Yang adalah pria besar, tidak bisakah kamu membiarkan aku, seorang wanita yang lemah? Meskipun Fei jelek, kekuatannya bagus. Saya telah membuat kesepakatan dengannya. Jika saya bisa membawanya keluar dari reruntuhan besar, dia akan melindungiku selama 400 tahun. Aku sangat menginginkan buah roh primordial. Yang Kai tertawa dan berkata, kakak seniorku bukan wanita yang lemah. Aku benar-benar lemah. Ku Huasang berkata dengan genit, mendekati Yang Kai dengan mata seperti sutra, adik Yang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Mata Yang Kai tanpa sadar melirik puncaknya yang menjulang, mengepalkan tinjunya dan terbatuk, kakak seniorku, saya belum menemukan buah roh primordial, tetapi Anda sudah merayuku. Ku Huasang tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu benar-benar menarik. Tidak lagi berbicara tentang persahabatan, baik dia dan Yang Kai tahu bahwa meskipun mereka benar-benar sahabat, pada akhirnya mereka akan bermusuhan. Mungkin mereka tidak akan saling membunuh, tetapi untuk bersaing memperebutkan buah roh primordial, mereka pasti akan habis-habisan. Ini tidak hanya terkait dengan kepentingan roh suci selama ratusan tahun, tetapi juga terkait dengan status masa depan mereka di sekte masing-masing. Pikirkan saja, jika mereka benar-benar dapat mengeluarkan roh ilahi dari alam kosmologis agung, maka status mereka di sekte masing-masing pasti akan meningkat, dan tanah-tanah terberkati itu pasti akan memelihara mereka dan memperlakukan mereka sebagai murid inti. Karena itulah roh suci setuju untuk melindungi mereka. Jika Anda ingin kuda itu berlari, Anda harus membiarkan kuda itu makan, ini adalah syarat yang tidak bisa ditolak oleh setiap pembawa. Yang Kai belum punya waktu untuk berbicara dengan Zhu Jiuyin tentang ini, dan sekarang Yue He dan yang lainnya telah jatuh ke tangan Zhu Jiuyin. Yang Kai akan mengambil buah roh primordial apapun yang terjadi, jika tidak, dengan karakter Zhu Jiuyin, Yue He dan yang lainnya pasti akan mati. Kakak senior, apakah kamu melihat seseorang berlari melewatimu? Yang Kai bertanya. Ku Huasang berkata, ya, banyak orang, satu persatu berlari lebih cepat daripada kelinci, saya tidak tahu apa yang harus dikhawatirkan. Yang Kai terdiam, akibatnya, dia tidak bisa melacak keberadaan pemilik penusuk raksasa. Setelah sedikit ragu, Yang Kai berkata, kakak seniorku, hati-hati, saya baru saja bertemu dengan seorang pria yang menunjukkan teknik ilahi, yang secara khusus menargetkan segel. Dia menceritakan segala macam informasi tentang penusuk raksasa. Wajah Ku Huasang tiba-tiba menjadi bermartabat, bukankah ini segel pemecah dao dari tanah yang diberkati Ziqiong? Yang Kai bertanya-tanya, kakak senior, apakah Anda mengenali teknik ilahi ini? Ku Huasang mengangguk, mendengarkan apa yang Anda katakan, itu sangat mirip dengan segel pemecah dao dari tanah yang diberkati Ziqiong. Teknik ilahi ini secara khusus ditargetkan pada segel kultivator, tetapi saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak begitu yakin. Mencurigakan, apakah tanah yang diberkati Ziqiong juga datang? Saya belum pernah mendengarnya. Yang Kai menebak, mungkin tanah terberkati Ziqiong datang,
Atau ada murid tanah terberkati Ziqiong yang menjadi pembawa sebelumnya, dan roh suci di belakangnya mempelajari teknik ilahi ini dan meneruskannya kepada pembawa saat ini. Ku Huasang mengangguk dan berkata, ada juga kemungkinan ini. Bagaimanapun, kakak senior, berhati-hatilah. Ku Huasang menutup mulutnya dan tersenyum, terima kasih saudara muda telah mengingatkan saya, tetapi saudara muda yakinlah, teknik ilahi ini dapat menangani kultivator biasa, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan kakak senior ini. 4083. Ku Huasang memadatkan kekuatan kelas 6, dan bertujuan untuk mencapai Open Heaven kelas 6, secara alami, dia memiliki kepercayaan diri ini. Yang Kai berkata, kakak senior, Anda tidak bisa menganggapnya enteng, dan kekuatan segel penghancur Dao sangat bagus. Dia telah memurnikan lebih dari selusin tetes air ilahi Dao Yi. Yang Kai tahu seberapa kuat segel Dao miliknya, tetapi 5 elemen dalam segel Dao-nya terguncang oleh teknik itu, bagaimana jika orang lain yang menghadapinya? Meskipun latar belakang Ku Huasang bagus, jika Anda lengah dan diserang, kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Ku Huasang terus mengangguk, baiklah, saya akan ingat. Melihat penampilannya yang ceroboh, Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, setelah dipikir-pikir, saya hanya menderita kerugian karena saya tidak siap. Ku Huasang dan yang lainnya lahir di enclave yang terberkati, dan mereka memiliki banyak informasi. Jika mereka benar-benar melihat segel penghancur Dao, mereka akan mengenalinya. Seharusnya tidak apa-apa untuk berjaga-jaga. Akhirnya, itu terlalu lama. Ku Huasang tiba-tiba menjadi cerah. Yang Kai mendongak dan melihat seberkas cahaya di depannya. Jelas bahwa dia telah mencapai ujung lorong. Ketika keduanya berbicara, mereka tidak berhenti. Menghitung jarak, lorong penuh warna ini setidaknya 100 mil. Yang Kai diam-diam terdiam. Saudara muda, hati-hati, mungkin ada penyergapan di pintu keluar ini. Ku Huasang memperingatkan. Yang Kai tersenyum, saya akan mencari jalan untuk kakak senior. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan bergegas keluar dari pintu keluar. Benar saja, begitu dia muncul, serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah kultivator yang berkumpul di pintu keluar ini sangat banyak. Itu harus dari kekuatan yang sama. Ada ribuan orang. Ketika mereka melihat seseorang keluar, mereka akan menyerang tanpa bertanya. Kekuatan teknik rahasia dilepaskan, dan mereka akan menutupi seluruh tubuh Yang Kai. Yang Kai dengan dingin mendengus, menggunakan teknik rahasia nihiliti, dan tubuhnya segera dibuang ke dalam kehampaan, melayang. Meskipun ada banyak serangan, semuanya mengenai udara kosong. Banyak kultivator yang menyergap di pintu keluar terkejut dan ragu, berpikir bahwa Yang Kai telah hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul kembali di tempat. Ketika api di sekitar tubuhnya bersinar terang, api primordial gagak emas berubah menjadi gagak emas kecil dan tersebar ke segala arah. Jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Satu persatu, kultivator dibakar oleh api primordial gagak emas dan berubah menjadi bubuk halus dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Ini orang dari Crimson Star. Seseorang mengenali identitas Yang Kai dan berteriak ngeri. Situasinya tidak bagus, mundur. Orang lain berteriak. Kultivator yang masih hidup tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua berserakan seperti burung dan binatang, meninggalkan lebih dari 200 mayat yang dibakar menjadi abu oleh api primordial gagak emas. Yang Kai tidak berniat mengejar. Dengan goyangan tubuhnya, api primordial gagak emas yang terbang keluar terbang kembali dan menghilang ke dalam tubuhnya. Ku Huasang melompat keluar dari pintu keluar, melihat sekeliling, meludahkan lidahnya dan berkata, mereka benar-benar sial. Tidak baik memukul siapapun, tetapi mereka benar-benar memprovokasi saudara muda. Yang Kai berkata dengan ringan, mereka ada di sini, tetapi mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Bahkan tanpa dia, orang-orang ini akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Namun, sejak zaman kuno, orang mati untuk kekayaan dan burung mati untuk makanan. Saudara muda, apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi bersamaku? Ku Huasang memandang Yang Kai dengan samar, menantikannya. Yang Kai berbalik dan melambai dan berkata, selamat tinggal di sini, semoga kakakku beruntung. Pria bau. Mulut Ku Huasang cemberut tinggi, payudaranya naik turun, tetapi segera dia tersenyum lagi dan berkata, saudara muda harus meninggalkan alam void besar hidup-hidup, kakak senior akan menemukan Anda untuk mencoba Yin Yang Fusion ketika dia bebas. Yang Kai terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah, dan tawa seperti lonceng Ku Huasang datang dari belakang. The Great Void Realm adalah tanah kuno, dan Land of Elders bahkan lebih tua. Seluruh tanah sesepuh dipenuhi dengan perubahan kehidupan.
Tempat aneh ini tampaknya telah dilestarikan sejak lama. Hukum langit dan bumi juga sedikit berbeda dari hukum alam kekosongan besar. Ada jejak zaman kuno. Energi dunia di sini sangat kaya. Setiap kali Yang Kai bernafas, dia bisa merasakan energi dunia merembes ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, membuat seluruh tubuhnya merasa nyaman. Berkultivasi di tempat seperti ini pasti akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Bahkan jika dia terluka, penyembuhan masih akan lebih cepat dari biasanya. 200.000 orang telah mengalir ke tanah sesepuh ini. Bahkan jika ada banyak kerugian di lorong, hanya ada puluhan ribu orang. Lebih dari 100.000 kultivator telah berkumpul di sini. Jika memang ada sesuatu yang baik di tanah sesepuh, itu tidak akan luput dari pencarian para kultivator ini. Setelah keluar dari pintu keluar, Yang Kai dengan santai menemukan arah dan berlari menjauh. Pertempuran antara kultivator dapat dilihat di mana-mana di jalan, atau untuk obat roh, atau untuk harta surga dan bumi, api kehidupan padam, dan darah menodai bumi. Yang Kai memiliki panen besar di alam void besar, dan ambisinya juga tinggi. Sangat sulit bagi harta biasa untuk masuk di mata Yang Kai. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah buah roh primordial. Jika ada keuntungan lain, tentu itu yang terbaik. Saat mereka bergerak maju, kultivator juga secara bertahap menyebar. Tanah sesepuh ini tidak diketahui seberapa besar itu. Tidak ada matahari atau bulan di langit, tetapi ada cahaya. Melihat ke atas, ada bintang-bintang besar yang tergantung di langit. Bintang-bintang ini tampaknya berada di depan orang-orang, memberi orang rasa penindasan yang aneh. Sepanjang jalan, Yang Kai juga sesekali memanen. Dia mengambil beberapa obat roh dan melemparkannya ke kebun obat, dan membiarkan roh kayu kecil musuh dan mulu merawatnya. Dia juga memanen beberapa harta yin dan yang, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi. 3 hari kemudian, Yang Kai, yang berlari kencang, tiba-tiba berhenti. Hidungnya sedikit berkedut, dan matanya berbinar. Dia mencium aroma yang aneh. Ketika aroma ini memasuki hidungnya, dia tidak bisa tidak menjernihkan pikirannya dan menghilangkan pikiran yang mengganggu. Ada resonansi aneh di segel daunnya, dan kekuatan 5 elemen mengalir lebih cepat. Hatinya bergetar, dan dia menyadari bahwa wewangian ini seharusnya berasal dari bahan obat mujarab. Dia tidak tahu apa itu, tetapi efeknya pasti luar biasa. Semangat Yang Kai sangat meningkat. Dia mengikuti aroma sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba memasuki sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan burung dan bunga yang harum, dan pemandangannya menyenangkan. Namun, pada saat ini, ada 3 kelompok orang yang saling berhadapan. Ada banyak dari mereka, dan setiap kelompok memiliki lebih dari 100 orang. Mereka berkumpul di tengah lembah, dan mereka saling waspada dan saling menilai. Ketiga kelompok orang ini jelas seperti Yang Kai. Mereka mencium aroma obat yang hebat dan mengikuti aromanya, tetapi mereka menemui jalan buntu di sini. Melihat sosok Yang Kai, wajah para pemimpin dari 3 kelompok orang itu tenggelam. Semakin lama mereka menunda, semakin banyak orang akan datang ke sini. Jika seseorang yang tidak mampu mereka sakiti benar-benar datang, mereka pasti tidak akan mendapat bagian dari obat hebat ini. Pemimpin kelompok di sebelah kiri adalah orang yang kuat. Dia mendengus dingin, satu lagi mencari kematian. Pemimpin wanita di sebelah kanan berkata, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Cepat buat rencana. Jika kita menunda lebih lama, lebih banyak orang akan datang. Pemimpin kelompok kultivator terakhir adalah seorang lelaki tua. Dia mengulurkan tangan untuk membelai janggutnya dan berkata, orang tua ini memiliki banyak orang, jadi dia ingin setengah. Anda dapat membagi setengah yang tersisa. Pria dan wanita yang kuat itu mencibir. Mimpi. Wanita itu menjilat bibirnya dan menatap pria yang kuat itu. Kenapa kamu dan aku tidak bergabung untuk membunuh benda tua ini dulu, baru kita bisa membagi keuntungannya? Bukankah itu sempurna? Ketika pria kuat itu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangguk dan berkata, oke. Wajah lelaki tua itu menjadi dingin. Ingin membunuhku, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, anak-anak, ikuti aku untuk mengambil obatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan bergegas ke lokasi obat hebat. Ketika pria kuat dan wanita cantik melihat ini, mereka tidak peduli dan memerintahkan bawahan mereka untuk bergegas bersama. Mereka berada di jalan buntu sebelumnya dan takut satu sama lain. Sekarang satu sisi bergerak, dua sisi lainnya tidak bisa menahan diri dan hanya bisa berjuang untuk itu. Yang Kai mendongak dan melihat benda seperti pohon anggur di tengah lembah. Ada banyak buah seperti anggur di pokok anggur. Buah anggur berwarna hijau dan ungu, dan aroma yang menggoda berasal dari buah anggur.
Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi aneh. Obat hebat macam apa ini? Dia tidak tahu banyak tentang harta langka di luar alam semesta, jadi dia benar-benar tidak tahu benda apa ini. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. 3 kelompok orang akan menyerang. Jika dia tidak hati-hati, obat hebat ini akan hancur. Tepat ketika Yang Kai hendak bergerak untuk merebutnya, dia melihat bahwa di sekitar pokok anggur, pom-pom melayang keluar dan menari dengan angin. Di sekitar obat besar, ada tanaman seperti dandelion yang memiliki banyak pom-pom. Ketika ratusan orang menyerang, pom-pom ini langsung terkena serangan. Pom-pom terpisah dan berubah menjadi potongan-potongan beludru bunga, jatuh pada kultivator yang datang. Tidak ada yang peduli dengan bunga beludru ini. Namun, tiba-tiba adegan yang menghebohkan muncul. Beludru bunga tampak biasa-biasa saja, dan tidak ada kultivator yang memperhatikannya. Namun, ketika beludru bunga ini mendarat di tubuh kultivator, tampaknya memiliki kehidupan sendiri dan dengan gila menusuk ke dalam daging. Jeritan sengsara langsung terdengar. Satu persatu, kultivator jatuh ke tanah. Beludru bunga dengan cepat tumbuh seperti monster, mengisap esensi daging dan darah para kultivator. Dalam waktu kurang dari 10 napas, kekuatan hidup para kultivator yang terkena pom-pom itu padam, berubah menjadi mayat layu yang jatuh ke tanah dengan ekspresi menyedihkan. Kekuatan ketiga pemimpin itu tidak buruk. Ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka untuk melawan. Namun, wanita dan pria tua itu hanya bertahan sesaat sebelum mengikuti jejak bawahannya. Pria berotot itu bereaksi dengan cepat, dia mengangkat tangannya dan memotong lengannya. Saat darah menyembur keluar, dia mundur dengan ngeri. Melihat lengannya cepat layu. Esensi dari daging dan darahnya disedot bersih oleh beludru bunga parasit. Bunga beludru berkibar di udara, melayang ke arah pria berotot itu seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Ekspresi pria berotot itu sangat berubah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan aneh, dia melarikan diri keluar. Yang Kai tercengang. Dia tidak memperhatikan dandelion sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak memperhatikan hal-hal ini sama sekali. Semua perhatiannya tertarik oleh obat yang hebat itu. Siapa yang tahu bahwa akan ada bahaya seperti itu di sekitar obat hebat? Ratusan orang tewas dalam 10 napas. Seberapa mengerikan adegan itu. Beludru bunga tampaknya bisa merasakan kekuatan hidup dan terus melayang menuju Yang Kai. Yang Kai berdiri diam. Ketika beludru bunga mendekat, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Seekor gagak emas kecil dan halus terbang keluar dari ujung jarinya dan menghadap beludru bunga yang memenuhi langit. Dengan deru, langit terbakar. Semua beludru bunga dibakar menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Adegan itu dibersihkan. 4084. Tidak diketahui keberadaan aneh macam apa bunga-bunga ini, tetapi mereka sangat berbahaya. Begitu seorang kultivator bersentuhan dengan bunga beludru itu, mereka akan menembus daging dan darah dan melahap esensi daging dan darah semua orang yang disentuhnya dalam waktu yang sangat singkat, mengubahnya menjadi tulang kering. Tapi seberapa sombongnya Golden Crow True Fire? Bunga-bunga ini tidak bisa menolak. Orang-orang dari 3 pihak meninggal atau melarikan diri. Segera, hanya Yang Kai yang tersisa di lembah gunung. Melangkah maju, Yang Kai melangkah mendekati dandelion. Bola-bola bunga hancur, dan bunga-bunga menari sekali lagi. Tubuh Yang Kai melonjak dengan api yang mengamuk, membakar sebuah lorong, dan segera tiba di depan obat yang hebat. Mencondongkan tubuh dan menciumnya, mau tak mau dia merasa disegarkan oleh aroma yang menyenangkan. Barang bagus, Yang Kai memuji. Meskipun dia tidak tahu efek spesifik dari obat hebat ini, tidak dapat disangkal bahwa ini pasti salah satu dari sedikit obat roh yang pernah dia lihat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil seikat buah anggur, bersiap untuk memetiknya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dengan sedikit suara mendesis, akar tiba-tiba keluar dari tanah dan dengan cepat melilit Yang Kai, menariknya ke bawah. Dengan keras, seluruh tubuh Yang Kai menghilang saat dia ditarik jauh ke dalam tanah. Setelah 3 napas, Yang Kai keluar dari tanah, sangat marah. Di saat kecerobohan, dia sebenarnya ditipu oleh sebatang obat roh. Akar-akar yang baru saja melilitnya jelas merupakan perbuatan pokok anggur ini. Meskipun kekuatan akar itu hebat, mereka tidak bisa menahan kekuatan Yang Kai, memungkinkan dia untuk dengan cepat membebaskan diri. Sambil menggertakkan giginya, dia mencibir, "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya, kamu sudah keterlaluan." Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pokok anggur. Rencana awalnya adalah mengambil seikat buah beri seperti anggur. Inti dari obat roh itu ada pada seikat buah beri ini, tetapi setelah menderita kerugian, dia segera berubah pikiran dan ingin memindahkan seluruh pokok anggur.
Tanpa diduga, sebelum dia bisa meraih pokok anggur tiba-tiba bergetar, mencabut akar dari tanah, dan beberapa tunas tumbuh di pokok anggur. Dalam sekejap, pohon anggur itu tampaknya telah menumbuhkan tangan dan kaki, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan seperti gumpalan asap. Yang Kai tercengang. Dia menatap kosong pada obat roh yang melarikan diri, linglung di tempat. Obat roh ini telah mendapatkan perasaan. Yang Kai sangat terkejut. Sebelumnya, ketika dia dililit oleh tanaman merambat, dia sudah merasa bahwa obat roh ini agak tidak biasa. Sekarang, sepertinya memang begitu. Obat roh ini telah hidup di tanah keabadian selama beberapa tahun yang tidak diketahui, menyerap esensi langit dan bumi, dan benar-benar telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Ia memiliki persepsi naluriah dan tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Ketika merasakan ada sesuatu yang salah, itu sebenarnya mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Obat yang begitu hebat pasti memiliki efek obat yang luar biasa. Bahkan di seluruh 3000 dunia, mungkin jumlahnya tidak banyak. Dengan gembira, dia tiba di depan pokok anggur dalam sekejap dan tersenyum, "Kemana kamu bisa melarikan diri di depanku? Jadilah anak yang baik dan biarkan dirimu ditangkap." Tangan raksasa itu turun, mengikat ruang. Tanaman merambat melambaikan cabang mereka dan memotong ruang, menjerat anggota badan Yang Kai. Cabang-cabang seperti lengan berubah menjadi kepalan tangan dan meninju wajah Yang Kai. Yang Kai terkejut lagi. Sementara dia terkejut, dia dipukul di hidung oleh pokok anggur. Tiba-tiba, dia merasa sedikit pusing. Mengambil keuntungan dari waktu ini, pokok anggur sekali lagi melepaskan diri dari belitan Yang Kai dan terus melarikan diri. Yang Kai menutupi hidungnya, air mata mengalir di wajahnya. Marah, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tombak naga Azure ke depan. Tombak itu menembus udara seperti naga raksasa yang menari di langit. Tombak naga Azure secara akurat menembus bagian depan pokok anggur, memenuhi udara dengan kekuatan naga, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tanaman merambat berhenti di jalurnya dan menggigil. Napas Yang Kai terasa berat. Dia mendekat selangkah demi selangkah dari belakang, menggosok hidungnya saat dia berjalan. Dengan plop, akar anggur melunak dan berlutut di tanah, berubah menjadi orang kecil setinggi setengah kaki. Itu memiliki tangan dan kaki, 7 lubang di wajahnya, dan seikat buah seperti anggur di kepalanya. Melihat Yang Kai mendekat, ia mengangkat tangannya dan memetik anggur ungu dari kepalanya. Memegangnya dengan kedua tangan, ia berbicara dalam bahasa manusia, "Tuan, tolong selamatkan hidupku. Orang rendahan ini bersedia menawarkan buah beri, tolong beri aku jalan keluar." Yang Kai tidak peduli untuk menggosok hidungnya. Dia menatapnya dan berkata dengan terkejut, kamu bisa berubah. Obat hebat ini benar-benar menjadi roh. Itu sudah berubah menjadi bentuk manusia, tampak seperti orang tua kecil. Tidak diketahui berapa lama tanaman ini telah hidup. Semua hal memiliki roh. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan dapat membuka kebijaksanaan spiritual mereka. Di dunia ini, tidak hanya keberadaan daging dan darah yang bisa seperti ini. Jade Stone dan Spirit Medicine semuanya bisa seperti ini. Namun, tanpa daging dan darah, sangat sulit bagi keberadaan semacam ini untuk berkultivasi. Itu sering membutuhkan akumulasi waktu yang sangat lama. Obat herbal di depannya memiliki kebijaksanaan spiritual, bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Itu mungkin memiliki puluhan ribu tahun kultivasi. Obat yang begitu hebat bisa disebut obat suci. Pria tua kecil setinggi setengah kaki itu mendongak dan tersenyum sangat tersanjung. Tiba-tiba, dia mengulurkan kaki dan menyapu ke arah tubuh bagian bawah Yang Kai, langsung melemparkan Yang Kai ke tanah. Dia kemudian tertawa dan lari, bahkan jika kamu licik seperti hantu, kamu masih harus minum air cucian kaki guruku. Yang Kai membalik dan berdiri, mengangkat tangannya untuk mengambil tombak naga Azure. Wajahnya sehitam dasar pot. Dia bergumam, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu, aku akan memakanmu sampai bersih. Sesaat kemudian, dengan bunyi gedebuk, lelaki tua kecil setinggi setengah kaki itu berlutut di tanah. Fitur wajahnya diperas bersama-sama. Dia memegang anggur yang dia petik dari kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, "Tuan, tolong selamatkan hidupku. Orang rendahan ini tidak akan berani melakukannya lagi." Yang Kai mencibir dan meraihnya. Dia mengepalkan tinjunya dan menempelkannya di dahinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengebor dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" Wajah lelaki tua kecil itu bengkok dan dia memohon belas kasihan, "Tuan, jangan mengebor lagi, kepalaku akan pecah." Ah, itu cukup nyaman. Dua akar menggaruk wajahnya, fitur wajahnya santai dan dia terlihat sangat nyaman. Yang Kai marah,
dia mengulurkan tangannya dan melepaskan bola Golden Crow True Fire, perlahan mendekatinya. Wajah lelaki tua kecil itu berubah lagi, dia berjuang untuk melarikan diri dari tangan Yang Kai dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak, 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 aku akan dibakar sampai mati. Bakar sampai mati dan akhiri semua masalah. Ini saat yang tepat untuk memasak sepanci obat, meminumnya pasti akan memperpanjang hidupmu dan meningkatkan kekuatanmu. Wajah Yang Kai ganas dan menakutkan. Aku beracun, kamu tidak bisa memakanku, jika kamu memakanku, kamu akan mati keracunan. Pria tua kecil itu berteriak ketakutan. Melihat Yang Kai acuh tak acuh, dia dengan cepat menggunakan kartu asnya. Jangan bunuh aku bisa membawamu untuk menemukan obat lain, itu lebih enak. Tangan Yang Kai berhenti, obat lain. Keberadaan sepertimu. Pria tua kecil itu menggelengkan kepalanya. Ada beberapa seperti saya, beberapa dari yang kecil belum sepenuhnya matang, tetapi memakannya pasti akan berguna. Anak-anak kecil yang dia sebutkan seharusnya adalah obat roh yang belum berevolusi, tetapi meskipun jika belum berevolusi, mereka seharusnya sudah matang untuk waktu yang lama. Jika mereka ditemukan oleh kultivator yang memasuki tempat ini, pasti akan ada pertarungan memperebutkan mereka. Apakah kamu tahu tentang pohon buah yang menghasilkan semacam buah spiritual? Seseorang hanya dapat memetik satu dan itu akan menghilang. Yang Kai bertanya, dia hanya khawatir tentang di mana menemukan pohon buah bawaan. Dia tidak berharap menemukan ramuan suci yang begitu aneh. Ini adalah waktu yang tepat untuk menanyakannya. Maksudmu pohon buah itu? Pria tua kecil itu berpikir sejenak. Aku tahu, benda tua itu bahkan lebih tua dariku, tidak mudah untuk menghadapinya. Yang Kai sangat gembira. Bawa aku ke sana, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pria tua kecil itu juga sangat gembira, matanya berbinar, benarkah? Tiba-tiba, dia memandang Yang Kai dengan curiga, sumpah. Yang Kai mengangkat tinjunya dan meninju kepala lelaki tua kecil itu, hidup dan matimu ada di tanganku, dan kamu masih ingin aku bersumpah. Pria tua kecil itu menyentuh benjolan besar di kepalanya, merasa dirugikan. Beri itu barusan. Yang Kai menatap kepala lelaki tua kecil itu. Pria tua kecil itu dengan enggan menyerahkan buah beri itu dengan kedua tangannya, ada di sini. Yang Kai mengambilnya dan melihatnya dengan cermat, dia menemukan bahwa benda ini mirip dengan anggur, tetapi energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Jika buah beri seperti itu dimakan, tidak hanya akan memiliki efek pemulihan, tetapi juga memiliki efek penyembuhan. Dia memasukkan buah beri ke dalam mulutnya dan menggigit kulitnya. Dia merasakan energi spiritual yang sangat murni meledak di mulutnya, seolah-olah alam semesta kecil telah meledak di mulutnya. Yang Kai dengan cepat menutup mulut dan hidungnya, tetapi masih ada energi spiritual tak terkendali yang mengalir keluar dari 7 lubangnya, mengisi area di sekitarnya dengan energi spiritual. Pria tua kecil itu memandangnya dari samping, fitur wajahnya menyatu, dan dia menghela nafas. Mulai sekarang, saya, Pu Baixiong, akan mengubah nama saya menjadi Pu 99 Xiong. Ada tepat 100 buah beri di tali di kepalanya, jadi dia menyebut dirinya Pu Baixiong. Sekarang Yang Kai sudah makan satu, hanya ada 99 yang tersisa. Setelah waktu yang lama, Yang Kai menghela nafas ringan. Dia merasakan kekuatan yang tidak ada habisnya di tubuhnya, daging dan darahnya menggeliat tanpa henti, dan darah esensinya mengalir di tubuhnya, memancarkan suara sungai yang bergelombang. Beri Pu Baixiong memang luar biasa. Meskipun tidak dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, selama masih ada nafas yang tersisa, buah beri ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Yang Kai menoleh untuk melihat Pu Baixiong, dan menganggapnya jauh lebih enak dipandang. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Jika kamu berani melarikan diri lagi, aku pasti akan memakanmu ketika aku menangkapmu, Yang Kai mengancam dengan keras. Pu Baixiong mengangguk berulang kali, aku tidak akan lari, aku tidak akan lari, aku tidak bisa melarikan diri. Bawa aku ke pohon buah itu. Yang Kai memerintahkan. Pu Baixiong melompat dan duduk di bahu Yang Kai, menunjukkan jalan padanya. Pu Baixiong adalah naga lokal dari tanah kuno. Dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, bertahun-tahun lamanya, jadi dia tahu banyak tentang tanah leluhur ini. Selain itu, dia telah berubah menjadi bentuk manusia dan telah berlari di sekitar tanah kuno selama bertahun-tahun, jadi dengan bimbingannya, Yang Kai diselamatkan dari banyak masalah. Sepanjang jalan, Yang Kai menghindari banyak bahaya. Di bawah bimbingan Pu Baixiong, Yang Kai juga memperoleh banyak harta berharga, tetapi dia tidak menemukan ramuan suci seperti Pu Baixiong. Menurut Pu Baixiong, di seluruh Land of Ancients, ada kurang dari 10 Saint Herb yang bisa berubah menjadi bentuk manusia seperti dia, dan masing-masing dari mereka sama liciknya dengan hantu, sangat sulit untuk ditangkap.
Alasan dia gagal total terutama karena dia tidak berharap Yang Kai dapat mengabaikan ancaman bunga dandelion. Pada saat dia ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, Yang Kai tiba di rawa. Ekspresi Pu Baixiong serius, "Tuan, tempat ini sangat berbahaya, Anda harus berhati-hati, jangan jatuh, jika Anda jatuh, kita berdua akan mati di sini." 4085. Di mana bahayanya? Yang Kai memindai area itu dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan apapun yang luar biasa. Dia tidak bisa tidak terkejut. Pu Baixiong berkata dengan serius, "Air ini beracun, dan ada sesuatu di bawah air." Air beracun. Ekspresi Yang Kai berubah serius. Sebelum masuk, Zhu Jiuyin telah memberitahunya bahwa ada banyak peluang dan bahaya di negeri tetua ini, jadi dia harus berhati-hati. Yang Kai adalah pembawa yang dia pilih, jadi dia secara alami tidak ingin dia gagal. Rawa ini tampak tidak mencolok, tetapi penuh dengan bahaya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat ini, beberapa mil jauhnya, sekelompok orang memandang dengan heran. Salah satu pemuda berkata, "Apa yang duduk di bahu orang itu?" Tidak ada yang tahu dari faksi mana kelompok orang ini berasal. Ketika mereka datang ke sini dan melihat Pu Baixiong, mereka semua terkejut. Seorang pria paruh baya mengerahkan seluruh kekuatannya dan melihat ke atas. Ekspresinya tiba-tiba terkejut, dan dia berseru dengan gembira, "Obat suci yang berevolusi." Begitu dia mengatakan itu, napas semua orang menjadi lebih cepat. Meskipun mereka memiliki beberapa keuntungan setelah memasuki Elder's Land, dibandingkan dengan Saint Herb yang sudah berevolusi, keuntungan itu tidak ada apa-apanya. Obat suci ini memiliki seutas buah beri ungu dan hijau di kepalanya. Itu memiliki 7 lubang di wajahnya, dan memiliki tangan dan kaki. Tidak diketahui sudah berapa lama ia berada di sana. Harta karun seperti itu jarang terlihat di dunia luar. Sekarang setelah mereka melihatnya, semua orang secara alami serakah. Saling bertukar pandang, mereka semua terbang dan bergegas menuju Yang Kai. Akar Pu Baixiong menari-nari saat dia menggaruk wajahnya. Dia berkata dengan jijik, "Cepat." Begitu dia mengatakan itu, ada serangkaian teriakan. Kultivator yang terbang di udara jatuh dari langit tak terkendali. Suara orang yang jatuh terdengar tak henti-hentinya karena banyak kultivator jatuh ke genangan air rawa, entah kenapa terkejut. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari genangan air, mereka tiba-tiba mulai berteriak dengan sedih. Daging dan darah dipisahkan. Dalam sekejap mata, kultivator yang jatuh ke genangan air berubah menjadi tulang putih dan tenggelam ke dasar air dan menghilang. Kultivator yang tersisa lebih beruntung. Mereka tidak langsung jatuh ke genangan air. Mereka berdiri di atas rawa dan merasakan rambut mereka berdiri. Mereka tidak berani bergerak. Air ini benar-benar beracun. Hati Yang Kai bergetar. Para kultivator itu telah memasuki alam kosmologis besar selama lebih dari 10 tahun, dan masing-masing dari mereka telah tumbuh sangat kuat. Meskipun mereka belum berhasil mencapai Open Heaven, mereka setidaknya telah memadatkan beberapa jenis kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen. Mereka semua adalah tokoh luar biasa di Kaisar Realem. Namun, sekelompok kultivator seperti itu telah berubah menjadi tulang yang layu bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan ketika mereka jatuh ke dalam genangan air. Ini menunjukkan betapa beracunnya air rawa itu. Jika itu semua, itu akan baik-baik saja. Namun, sepertinya ada batasan alami di atas rawa yang mencegah orang untuk terbang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Hati-hati dengan genangan air ini, jangan jatuh. Pria tua itu berteriak. Begitu dia selesai berbicara, tentakel hitam pekat tiba-tiba terbentang dari genangan air di bawah kakinya, menggulungnya, dan menyeretnya ke dalam genangan air. Dengan suara gemericik dan semburan gelembung, lelaki tua itu menghilang. Apa itu tadi? Kulit kepala Yang Kai sedikit mati rasa. Dia tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja menyeret lelaki tua itu ke dalam rawa. Dia hanya samar-samar melihat bahwa itu adalah tentakel dengan bentuk tetapi tanpa substansi. Pu Baixiong berbisik, "Aku tidak terlalu yakin. Aku hanya tahu ada sesuatu di bawah air. Namun, jika kamu tidak mengeluarkan suara, benda itu tidak akan bisa merasakanmu." Yang Kai mengangguk sedikit. Meninggalnya lelaki tua itu membuat kultivator yang masih hidup merasa gelisah. Banyak dari mereka berteriak dan dengan cepat melarikan diri dari rawa. Tidak apa-apa jika mereka tidak bergerak, tetapi begitu mereka bergerak, tentakel hitam pekat tiba-tiba keluar dari genangan rawa, menggulungnya di pinggang, dan menyeret mereka ke dalam genangan air. Satu persatu, kultivator menghilang dengan cepat. Gelembung besar muncul dari genangan air satu demi satu. Kekuatan teknik rahasia dan artefak berkembang. Banyak kultivator menolak dan memotong tentakel. Namun,
Ada begitu banyak tentakel sehingga tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memotong semuanya. Hanya dalam selusin napas, sekelompok orang yang awalnya lebih dari 100 orang dikurangi menjadi selusin orang. Orang-orang ini berdiri di rawa gemetar ketakutan, tidak bisa maju atau mundur. Mereka beruntung, mereka tidak bergerak atau membuat suara apapun, jadi mereka beruntung bisa selamat. Melihat teman mereka jatuh satu demi satu, mereka tidak berani bergerak. Yang Kai mendecakkan lidahnya dan bertanya, bisakah kita mengambil jalan memutar? Rawa ini aneh, dan itu membuatnya sedikit takut. Pu Baixiong berkata, ini akan memakan waktu lama untuk mengambil jalan memutar. Jangan khawatir, dengan saya yang memimpin, kita pasti bisa sampai di sana dengan selamat. Yang Kai skeptis, tetapi dia masih menguatkan dirinya dan melangkah maju. Pu Baixiong berbisik di telinganya, jangan berisik, kalau tidak akan merepotkan. Juga, jangan menyentuh air beracun, kalau tidak akan lebih merepotkan. Kamu terlalu bertele-tele, Yang Kai berkata dengan jijik. Bertele-tele adalah untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin mati di sini bersamamu. Pu Baixiong berkata dengan marah. Kali ini, suaranya sedikit keras, dan tentakel segera terbentang dari genangan air rawa. Pu Baixiong segera berhenti berbicara, dan Yang Kai juga membeku di tempat, tidak berani bergerak. Tentakel berhenti 3 inci di depan Yang Kai, bergoyang sebentar, dan kemudian ditarik kembali. Yang Kai menghembuskan seteguk udara keruh dan terus bergerak maju. Selusin kultivator yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menyaksikan sebentar, dan kemudian mengikutinya, dengan hati-hati berjalan di rawa. Setelah berjalan beberapa saat, Pu Baixiong tiba-tiba berseru kaget, mengapa ada mata di dalam air? Yang Kai terkejut, dan melihat ke bawah. Benar saja, dia melihat ada mata ekstra di genangan air di sampingnya. Daripada mengatakan bahwa ada mata ekstra, lebih akurat untuk mengatakan bahwa genangan air telah berubah menjadi mata raksasa, dan itu mengikuti jejaknya, menggerakkan bola matanya dan diam-diam mengawasinya. Yang Kai tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya, dan tubuhnya membeku di tempat. Anggur, kamu tidak tahu bahwa ada mata di dalam air sebelumnya. Pu Baixiong menelan ludahnya, dan berkata dengan getir, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa-apaan tempat ini adalah satu hal untuk obat suci menjadi roh, tapi mengapa rawa ini tampaknya telah menjadi roh juga? Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin. Jangan menakuti dirimu sendiri. Pu Baixiong memaksakan tawa, kita pasti salah lihat. Tutup matamu dan lihat lagi, dan itu akan hilang. Saat dia mengatakan itu, dia menutup matanya, dan kemudian perlahan membukanya, dan berkata dengan ngeri, ada lebih banyak mata. Saat dia menutup matanya, semua genangan air di rawa berubah menjadi mata raksasa, dan kelopak matanya berguling, menatap Yang Kai dan selusin kultivator. Selusin kultivator jelas memperhatikan ini juga, dan mereka langsung ketakutan, dan beberapa yang lebih pengecut sudah mulai berlari. Saat dia bergerak, seluruh rawa bergetar, dan dari mata raksasa itu, tentakel yang tak terhitung jumlahnya membentang ke segala arah, mengunci langit dan bumi. Lari, Yang Kai berteriak, dan tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat melarikan diri. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan Pu Baixiong meraih telinga Yang Kai dengan kedua tangan, dan berteriak ngeri, mati, mati, aku pasti mati. Tepat ketika tentakel hendak membungkus Yang Kai, ada suara mendesing, dan lapisan api membakar permukaan tubuh Yang Kai, dan tentakel yang mendekat semuanya terbakar menjadi abu. Pu Baixiong dibakar sampai garing, dan kepalanya terbakar, dan dia berkata dengan menyedihkan, Tuan, mengapa Anda membakar saya akan dibakar sampai garing. Diam, Yang Kai berteriak dengan marah. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk melindungi Pu Baixiong, jika tidak, di bawah Golden Crow True Fire, bagaimana ramuan suci ini masih hidup? Tentakel mendesis saat dibakar, dan Golden Crow True Fire sangat kuat, membakar tentakel dan masuk ke genangan air, dan mata raksasa di genangan air terbuka. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman rawa, diikuti oleh serangkaian gempa, dan dari dasar rawa, makhluk kolosal perlahan merangkak naik. Makhluk kolosal itu tingginya 1000 kaki, dan seluruh tubuhnya tertutup mata. Lapisan dan lapisan tulang kering tergantung di tubuhnya, dan tidak diketahui berapa banyak jiwa mati yang telah dikumpulkannya. Mata memiliki ukuran yang berbeda, dan pada pandangan pertama, mereka tampak seperti genangan air, dan dari mata itu, tentakel hitam pekat memanjang dan menari, meraih Yang Kai. Tidak hanya ada satu dari makhluk kolosal ini, tetapi lebih dari 100 dari mereka, dan pada saat ini, mereka semua terkejut. Yang Kai berbalik untuk melihat, dan langsung terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa seluruh rawa dibentuk oleh makhluk kolosal ini, dan genangan air adalah mata mereka.
Apa ini? Yang Kai telah bepergian secara ekstensif beberapa tahun terakhir ini, dan dapat dianggap telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Mungkin hanya tempat seperti alam leluhur ini yang bisa melahirkan keberadaan yang begitu aneh. Napas naga api. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya tampak mengembang, dan kemudian dia dengan keras menghembuskan seteguk api. Golden Crow True Fire membakar langit menjadi merah, dan tentakel yang memanjang terbakar menjadi abu, tetapi ratusan tentakel makhluk kolosal ini terlalu banyak, dan tidak mungkin untuk membakar semuanya. Setelah Yang Kai selesai menghembuskan Golden Crow True Fire, situasinya tidak banyak berubah, dan makhluk kolosal di belakangnya menginjak tanah, mengejar dengan cermat. Pu Baixiong berteriak keras, "Tuan, lari cepat, setelah jarak tertentu, mereka tidak akan mengejar lagi." Yang Kai berlari secepat yang dia bisa, berlari lebih dari 1000 li, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Dia dengan marah berteriak, "Bukankah kamu mengatakan mereka akan berhenti mengejar setelah jarak tertentu? Mengapa mereka masih mengikutiku?" Pu Baixiong sedikit malu, "Saya tidak tahu mereka begitu sulit untuk dihadapi, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya." Yang Kai dengan dingin mendengus, transformasi naga. Dengan auman naga, tubuh Yang Kai tiba-tiba melebar, dan dengan serangkaian suara berderak, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga, yang masing-masing memiliki pola alami. Mereka padat dan tebal, dan tahan api dan air. Sepasang tanduk tumbuh di kepalanya, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan ekor naganya menyapu di belakangnya, sementara kumis naganya berkibar. Kekuatan naga memenuhi udara. Pu Baixiong tercengang. Yang Kai juga tercengang, dia sudah lama tidak menggunakan teknik rahasia transformasi naga, dan selama ini, dia telah mengonsumsi pil darah naga untuk memurnikan garis keturunannya. Meskipun dia tahu dia pasti akan tumbuh, dia tidak menyangka pertumbuhannya akan begitu besar. Pada saat ini, tubuh transformasi naganya sudah lebih dari 1500 zang, dan tidak hanya itu, karakteristik ras naga menjadi lebih jelas. Jika di masa lalu, transformasi naganya hanya memiliki beberapa karakteristik ras naga, maka sekarang, 30% sampai 40% tubuhnya sepenuhnya seperti naga.